Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat-sehat semua ya? Oke, Ibu ucapkan sebelumnya terima kasih atas kedatangannya untuk kegiatan Ibu hari ini. Ya, terus sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin doa? Siapa mungkin yang mau pimpin doa? Ya, Cici katanya. Oke, silakan. Cici, pimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya, JJ ya sudah memimpin doa. Nah, sekarang kalian sudah saling kenal? Sudah saling kenal. Nah, biar lebih kenal lagi ya, mari kita saling memperkenalkan diri dari masing-masing. Mungkin dari JJ dan seterusnya dengan menambahkan makanan kesukaannya. Oke? Ya, misalnya JJ, makanan kesukaannya apa? Seafood. Oke, dilanjutkan dengan temennya seperti itu ya. Oke, silakan mulai dari JJ. Nama panggilan aja. Nama lengkap. Bisa nama panggilan. Ya. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Jessica Selerani, bisa dipanggil JJ. Makanan kesukaan saya itu seafood. Perkenalkan, nama saya Wayan Indra Pratama, bisa dipanggil Indra. Makanan kesukaan ikan. Perkenalkan, nama saya Komar Casrawat. Makanan favorit saya bakso. Perkenalkan, nama saya Argo Putra. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Perkenalkan, nama saya Kemang Praja Dilhung, panggilan saya Praja. Makanan kesukaan saya ayam goreng. Perkenalkan, nama saya Ratu Kristiani, bisa dipanggil Lia. Makanan kesukaan saya ayam KFC. Perkenalkan, nama saya Putu Putri Diana Pertiwi, bisa dipanggil Putri. Makanan kesukaan saya mie instan. Perkenalkan, nama saya Mada Harmoni Puspadewi, bisa dipanggil Harmoni. Makanan kesukaan saya seafood. Perkenalkan, nama saya Komang Aninda Aifaning, bisa dipanggil Aifa. Makanan kesukaan saya mie instan. Jadi sudah semuanya memperkenalkan diri, mudah-mudahan saling kenal semuanya ya. Seperti itu ya. Kalian sudah sarapan kan? Ada yang sudah, ada yang belum. Seperti itu. Yang belum usahakan setiap pagi sarapan ya biar sehat seperti itu. Nah, hari ini sebenarnya kita mengadakan bimbingan kelompok itu namanya. Oke, sebelum mulai kita bimbingan kelompok biar lebih semangat lagi, kita melakukan ice breaking dulu ya. Seperti biasa, misalnya pagi, siang, oke, malam. Oke, nanti kita ulang, dipercepat lebih sedikit. Malam, oke, pagi, malam. Ya, nanti konsentrasinya dipindahkan lagi. Jadi, oke, kita ulang lagi. Misalnya pagi, malam, nggak apa-apa ya. Kita mati konsentrasi. Lagi sekali. Pagi, siang, malam, pagi, malam. Sudah ya. Jadi kalian sudah mulai konsentrasi seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, hari ini kita melaksanakan namanya bimbingan kelompok. Ada yang sudah tahu atau sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Ya. Oke, sudah pernah melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya bimbingan kelompok apa yang diajarkan Cici? Bimbingan kelompok tentang perubahan masa di pubertas saya. Ya, pubertas. Waktu ini sama Ibu ya, berarti ya. Ya, seperti itu. Apa yang diajarkan waktu bimbingan kelompok? Waktu itu diajarin tentang perubahan hormon yang ada di tubuh kita sedang kita melanjut usia remaja. Baru di usia umur berapa kita masuk usia remaja. Ini tentang pubertas ya semuanya. Nah, berarti di sana kita melakukan diskusi ya, JJ ya, diskusi antara anggota dan pimpinan kelompok. Nah, di sini ada anggota dan pimpinan kelompok. Pimpinannya itu Ibu, terus anggotanya itu kalian.
gitu ya. Jadi kita berdiskusi di sini. Nah, bimbingan kelompok itu ada namanya dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu kalian boleh mengeluarkan pendapat, saran seperti itu. Silakan. Ya, mau pendapatnya misalnya bilang A, kalian mau pendapatnya B, silakan dikeluarkan. Seperti itu. Nah, di sini kita melaksanakan bimbingan kelompok ini selama 40 menit. Ya, anak-anak ya. Jadi kita melaksanakan 40 menit. Jadi sepakati waktunya adalah melaksanakan bimbingan kelompok 40 menit. Nah, seperti itu. Nah, di bimbingan kelompok juga ada tujuannya. Tujuannya itu adalah memecahkan permasalahan yang ada, yang kalian miliki, seperti itu. Mari kita pecahkan bersama-sama. Nanti ada teman yang berikan saran apa solusinya, seperti itu ya. Nah, seterusnya di bimbingan kelompok itu juga ada asas namanya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas apa namanya? Lagi satu, keterbukaan, seperti itu. Asas kerahasiaan, apapun yang kalian omongkan hari ini itu cukup menjadi rahasia kita bersama bersembilan ini ya, jangan sampai orang lain juga tahu permasalahannya. Jadi kalian boleh bersifat sedikit rahasia, boleh diomongkan di sini seperti itu. Terus kesukarelaan, kalian sukarela datang ke sekolah misalnya, datang ke ikut kegiatan ibu secara sukarela, tidak dipaksa. Terus ada asas keterbukaan, nanti terbuka dalam memberikan saran, memberikan jawaban, memberikan masukan, seperti itu. Ya anak-anak ya, mengerti sampai sini? Oke. Nah, setelah itu kita akan membahas topik. Namanya topiknya itu adalah stop bullying. Oke, stop bullying. Ada yang tahu? Mungkin stop bullying itu apa? Pernah mendengar? Ya? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying itu misalnya istilahnya menyakiti perasaan orang ya, baik sengaja atau tidak sengaja, seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang hanya bercanda tapi ternyata kita sakit hati, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati secara verbal maupun non verbal untuk bersama temannya. Jangan sampai kita tidak merasa itu melakukan pembulian ternyata menyakiti perasaan temannya, seperti itu. Nah, di sini di bimbingan kelompok ini kita menggunakan teknik namanya role play ya. Jadi ada yang tahu, mungkin pernah dengar Bermain peran. Oke, bermain peran. Ya, bagus. Ada lagi? Selain bermain peran, apa? Oke, acting seperti itu. Jadi kayak sebenarnya udah ngerti ya. Role play itu kita di sini istilahnya seperti bermain peran untuk menguasai atau untuk mengetahui topik yang kita inginkan, untuk menyelesaikan topik yang ingin kita mainkan, atau untuk biar kita tahu, biar kita paham topik yang mau diselesaikan, seperti itu dengan bermain peran. Jika bermain peran kan kalian mengetahui sendiri, oh begini ternyata, gitu. Mengetahui sendiri, seperti itu. Nah, setelah Ibu jelaskan sudah tentang role play seperti itu. Nah, tentang pembulian seperti itu. Nah, di sini kan tadi udah dijelaskan pembulian itu apa. Nah, terus ada bentuk-bentuk pembulian. Kira-kira bentuk-bentuk pembuliannya seperti apa? Ya. Bullying berupa verbal dan non verbal. Ya, ada pembulian antara seperti verbal dan non verbal. Verbalnya misalnya contohnya seperti apa kira-kira anak-anak? Misalnya verbalnya apa? Kalau kalian alami verbal itu omongannya seperti apa? Ya. Verbal biasanya dapat diungkapkan dengan
dengan umpatan atau kebencian. Ya, kalian pernah mengalami seperti itu? Saya pernah dipalak, Bu. Oh, dipalak ya. Dipalak itu berarti apa namanya? Itu termasuk verbal apa non verbal? Menurut kalian? Verbal. Verbal? Verbal apa non verbal? Kalau non verbal itu seperti ke fisik dia. Ke fisik ya. Nah, biar kita mengetahui apa itu termasuk verbal apa non verbal. Nanti kita saksikan sebuah gini ya, PPT ya atau PowerPoint nanti dijelaskan di sana. Ya. Sebentar, Ibu tayangkan PPT-nya. Ini sebentar ya. Oke. Ini PPT-nya. Saksikan ya. Kelihatan anak-anak? Oke, kita lihat dulu. Apresiasinya. Nah, pengertian bullying tadi. Ya. Mungkin ada yang satu bisa gini membaca. Oke. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang baik secara fisik maupun psikologis. Sudah ya. Nah, kita dilanjutkan. Itu tadi terima kasih. Tadi sudah dibacakan pengertian bullying. Nah, sekarang ini jenis-jenis bullying. Oke. Ada apa saja jenis-jenis bullying? Putri, bisa dibaca dari sana? Ada bullying secara verbal. Yang kedua ada bullying secara fisik. Yang ketiga ada bullying secara relasional atau sosial. Yang keempat ada bullying elektronik atau cyber. Macam-macam bullying ya. Ternyata bullying kalau kita netizen itu ya. Ya, itu termasuk juga pembulian kalau dia berkata kata yang kurang baik seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa di sini? Sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Nah, seperti ini. Bisa dibacakan? Ya, apa aja penyebabnya seperti itu. Apa kira-kira penyebabnya? Dari siapa bisa baca? Siapa namanya? Ya, Teguh, silakan bisa. Bullying terjadi karena dari tradisi turun-temurun dari senior. Keinginan untuk membalas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. 3. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan superior. 4. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. 5. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan. 6. Dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Gang. Jadi seperti itu. Terus ini kita lihat dampak-dampak negatifnya. Mungkin kalian sudah tahu ya dampak-dampak negatifnya apa saja. Nah, misalnya contohnya kita merasa sakit hati, kecewa, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini mencegah dan ya seperti itu. Jadi beberapa langkah ini untuk cara-cara untuk mencegah bullying biar kalian tidak dibully. Oke, seperti itu ya. Jadi kita lanjut. Oke, selanjutnya apa ini? Mencegah dan Melawan melawan bullying. bullying seperti itu. Jadi kalian harus bisa bilang kalau kalian dibully itu stop bullying. Terus seandainya pun
di antara 9 ini kan sudah tahu materi sedikitnya materi bullying. Kalau melihat temennya dibully itu jangan malah ikut membuli. Ya, kalianlah jadi pionirnya gitu. Ya, kalian jadi pionirnya kalau lihat temennya dibully, dibelalah seperti itu. Atau kalian tidak bisa membela karena mungkin merasa takut di dia kakak kelas seperti itu kan, kalian boleh lapor ke gurunya, ke wali kelas seperti itu, ke guru BK Kayak aku gitu. ya. Malah tak nyakit. Lihat posisinya juga, kalau kalian sendiri seperti itu kan tidak mungkin kalian untuk membela temannya seperti itu, apalagi kalau kalian bisa ya lapor. Kalau kalian misalnya merasa bisa seperti itu silahkan ya. Kayak waktu itu Randy kan diajakin Randy terus kayak dikata-katain itu aja, terus kayak rasa ada di luar, terus kita kan lagi kayak masa-masa istirahatnya lagi pengen tenang, terus dia datang kan otomatis saya marah, soalnya kan saya lagi kayak pengen istirahat, malah mereka datang bikin masalah, baru tak udah suruh keluar gitu, dan akhirnya disuruh berantem gitu kan. Lainnya nggak jadi mereka berantem waktu itu, dan akhirnya mundur, tapi dilanjutinnya digang gitu kan. Terus sama lapor ke Gitu. Nanti kalau misalnya ketemu seperti itu, temennya mau berantem gitu ya, cepat-cepat lapor ke walinya bisa, atau ke pokoknya siapa yang pertama guru yang kalian temui, biar nggak terjadi sampai temennya perkelahian, misalnya sampai pencabulan seperti itu kan, sampai mukul temennya, baru kita tahu seperti itu ya. Sebaiknya kalau ini temennya sebelum memulai kita sudah lapor duluan ya, untuk mencegah seperti itu. Oke, sudah, kita lanjutkan. Oke, sudah selesai ya. Nah, sampai sudah tayangan PPT ada yang tanyakan? Sudah paham? Sudah paham tentang bullying, dan ada pengertiannya, bentuk-bentuknya apa, dampaknya seperti apa, kita melawannya harus bagaimana, kan? Seperti itu. Nah, biar lebih memahami atau lebih mengenal seperti itu ya, menelaah apa itu bullying, mari kita melakukan peran. Oke, mempraktekkan peran seperti itu ya. Nanti kalian diskusi dulu peran apa yang kalian jadi A, jadi B, atau jadi C seperti itu. Dirumuskan dulu ya. Silakan dirumuskan, silakan diskusikan dulu seperti itu perannya. Ya anak-anak ya. Oke, silakan diskusi dulu. Kan jadi gurunya. Ya, yang lain jadi guru, yang lain jadi korban siapa? Ya. Jadi yang membuli siapa? Ya. Jadi yang terlindung korban siapa? Oke. Tadi sudah ya. Sudah dirembukan, kita sudah diskusi. Nah, sekarang mari kita bermain perannya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat hebat. Wah, pada semangat banget ya hari ini. Oh iya, sekarang kita kedatangan murid baru. Hendra, silakan masuk. Anak-anak, perkenalkan ini ada Hendra, pindahan dari SMK lain. Hendra, silakan perkenalkan diri kamu kepada teman-teman baru kamu. Teman-teman, perkenalkan nama saya Hendra dan Kita udah tahu nama lu kan? Yoi. Saya raja ngomongin kamu ya. Hendra, silakan kamu duduk di samping Nazir. Sudah, teman kalian jatuh kok kamu pada ketawain sih? Sekarang buka buku kalian dan sekarang kita akan periksa PR yang ibu berikan kemarin. Bel istirahat sudah bunyi, silakan kalian istirahat dan selamat menikmati waktu istirahat kalian. Apaan nih? Tugas kami kerjakan sekarang juga dan harus benar semua, jangan ada yang salah. Ngerti lu?
Tapi ini kan tugas masing-masing, masa semua yang langsung mengerjakan. Ini mau ngelawan, ah. Minta dihajar juga nih anak. Ketika Sarah hendak memukul Hendra, Amar, Linda, dan Ferry tidak sengaja melihat mereka dari kejauhan dan langsung menghampiri mereka. Stop, apa-apaan nih? Mau kalian apain sih Hendra? Ini kalian ikut campur deh. Emang kami harus diam kalau kalian ngebully si Hendra? Tapi ini kan masih lingkungan sekolah. Gue sebagai ketua kelas berhak dong ikut campur permasalahan kalian. Ada apa ini anak-anak kok ribut sekali? Kalian ini berisik sekali sampai kedengaran di kantor guru loh. Ini Bu, Sarah dan teman-temannya sedang membuli Hendra. Betul Bu, saya, Amar, dan Ferry juga melihatnya secara langsung. Baiklah, Sarah, Andre, dan juga Nisan ikut saya ke ruang kantor. Kalian ini sudah berapa kali ibu beritahu jangan membuli teman kalian, apalagi Hendra itu murid baru. Bagaimana jika Hendra trauma melihat kalian semua karena kalian sudah membuli mereka? Sebagai hukumannya, ibu akan memberikan hukuman kalian membersihkan toilet, seluruh toilet yang ada di sekolah. Semoga dengan hukuman ini kalian menjadi jerah. Apa? Seluruh toilet? Aduh, mana Bu? Semua ada perlu toiletnya. Serius Bu? Iya serius, kamu kira ibu bercanda? Kamu mau ibu tambah lagi hukumannya? Ya Bu. Ayo, jangan nih. Nah, Hendra nih. Tenang aja, nanti kita pulang sekolah kita beri dia pelajaran. Siap Bos. Belum lagi kita. Kemana tuh? Gara-gara lu nih, kami semua dihukum bersihkan toilet. Sebagai gantinya, lu bayar kami pakai uang cepat. Tapi aku nggak punya uang. Cepat sekarang geledah kantongnya. Siap Bos. Ini Bos, yang bawa uang Bos. Jangan ambil uangku, itu untuk makan besok. Gue gak peduli. Lu mau makan apa kayak besok, makan batu, kayak makan kertas, kayak gue gak peduli. Ayo guys kita kabur. Wah, uang siapa nih? Coba buat ambil. Aduh, Kenapa lu? duit gue hilang. Kenapa nih? Duit gue hilang. Coba lu cariin di saku lu, siapa tahu Gak kesel. ada, aduh. Kenapa? Kantong gue jebol. Sarah, ini duit lu kan? Ih, iya, ini bener. Dapat dari mana lu? Tadi gua nemu di jalan. Wih, thanks bro. Hen, gue mau minta maaf sama lu karena selama ini gue udah bikin masalah sama lu. Kalian semua juga minta maaf sama Hendra. Maaf, men. Udah nggak apa-apa, kita semua tetap teman kok. Nah, ini kan semua pada berteman, nggak ada yang berusaha lagi, ya nggak guys? Dan jangan ada lagi. Pembulian di sekolah ini. Wah, hebat sekali tadi kalian bermain peran ya anak-anak ya. Ternyata kalian sudah sangat menjiwai seperti itu ya. Yuk, tepuk tangan dulu untuk kalian. Kalian sudah bersusah payah untuk bermain perannya ya. Nah, bagaimana perasaan kalian saat ini bermain peran? Tadi senang, seru ya. Ya, jadi tahu itu apa namanya pembulian itu kayak seperti apa seperti itu ya. Terus ada yang bisa mengomentari apa namanya peran temennya? Kayak Si Lestiani, bagi saya perannya cukup menghayati dan dia pintar meranin peran yang dia inginkan. ya seperti itu ya. Jadi ternyata jadi tukang bully gitu ya sama yang ada di sini ya. Tapi mohon ini hanya peran ya, jangan sampai di luar ini kalian seperti itu kelakuannya ya. Ini hanya berupa peran. Jadi kalian kalau di luar seperti itu maksudnya di kelas itu bagaimana lebih baik ya. Jangan dipakai kenyataan perannya tadi. Terus ada lagi? Ini siapa lagi? Yang mau berkomentar ya? Praja bukan mengajar ya? Ferry ya. Menurut saya Praja yang memperoleh Ferry itu benar-benar tegas. Kayak emang Ferry itu karakternya kan tegas melawan si kelompoknya si Restiani yang sudah membuli si Hendra. Jadi itu benar menjiwai. Berarti semuanya menjiwai ya seperti itu ya. Apalagi yang membuli Indra itu sangat menjiwai itu ya. Ya, merasa tertekan ya. Jadi pesannya Ibu, jika ada kalian melihat pembulian atau kalian yang mengalami pembulian,
Terima kasih anak-anak ya. Jadi seperti itu kita harus stop pembulian. Kalian sudah tahu juga faktor-faktornya penyebab pembulian itu seperti apa. Mungkin yang seperti tadi siapa namanya? Siapa namanya? Fajar Praja. Tadi kan mengalami pembulian di Palak seperti itu ya tadi ya. Berarti itu pembulian non verbal seperti itu. Faktor-faktor pembulian misalnya ada yang tahu misalnya kenapa dia bisa membuli? Kira-kira karena apa? Ada dia membuli. Iya, dia berulang di Palak. Mungkin kenapa misalnya kayak tadi Jani berperan sebagai apa namanya pembuli, kemungkinan dia pernah dibully sebelumnya. Sekarang jadi dia ingin apa? Balas dendam seperti itu. Ya. Jadi kalian barangkali sudah paham kan semua tentang pembuli ya? Oke, kalau sudah kita akhiri pertemuan hari ini dengan kelompok hari ini dengan berdoa. Silakan, JJ. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan yang disebutkan. Oke, terima kasih anak-anak ya. Dan silakan istirahat sampai berjumpa minggu depan lagi.